Hai guys, terima kasih karena udah klik video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah. Balik lagi bersama saya di Dana Recap. Pada kesempatan kali ini saya akan merecap sebuah film yang berjudul The Imposter. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, mohon like dan subscribe-nya buat channel ini. Jadi pada tahun 1993, seorang bocah berusia 13 tahun bernama Nicholas Barclay menghilang secara misterius. Dan menurut pengakuan si ibu, dia terakhir kali lihat putranya adalah saat si Nicholas ini izin buat pergi main. Si ibu pun ngasih si Nicholas duit dan lalu kemudian dia pergi. Namun sayangnya itu merupakan saat terakhir si ibu buat ngeliat putranya. His disappearance never made the news. It was just news to us. It wasn't news to them. Interaksi terakhir yang dilakukan Nicholas sebelum ia dinyatakan menghilang adalah dengan kakak iparnya. Karena di hari dia menghilang, si Nicholas sempat menelpon kakak iparnya buat jemput dia dari tempat dia main. Dan itulah kabar terakhir yang mereka dengar dari si Nick. Setelah Nicholas sudah dipastikan menghilang, seluruh keluarga langsung melakukan segala macam upaya agar mereka bisa menemukan si Nicholas. Mulai dari lapor polisi, menyebar foto, lalu menyebar selebaran di seluruh kota dengan harapan mungkin aja ada orang yang lihat si Nicholas ini. Namun tetap saja setelah beberapa waktu hasilnya tetap nihil. Bahkan seluruh pihak keluarga juga sudah sampai titik di mana mereka berkata mungkin mereka takkan menemukan si Nicholas ini dalam keadaan hidup. Bisa dibilang seluruh keluarga sudah pasrah dengan hilangnya si Nicholas. It came to the point where you know you're not gonna find him alive. Hingga pada suatu hari di tahun 1997, sekitar 4 tahun setelah Nick menghilang, tiba-tiba saja ibunya Nick dapat telepon dari kantor polisi yang menginfokan bahwa mereka telah menemukan Nick. Dan mereka menemukan Nick di suatu daerah bernama Linares. Si ibu pun langsung ngabarin seluruh keluarganya tentang berita itu. Bingung, senang, penasaran nyampur jadi satu pas mereka tahu tentang kabar itu. Namun sayangnya, Linares, daerah tempat Nick ditemuin itu berada di Spanyol. Ya, Spanyol, udah beda negara dan entah bagaimana ia bisa sampai ke sana. Ecstatic? Bewildered? It's wonderful. Dan mulai dari sini kita akan beralih haluan dulu guys. Beralih point of view. Jadi pada kali ini kita bakalan ceritain kasus hilangnya Nick melalui sudut pandang orang ini. Kita sebut saja dia Mang Ep. Oke, jadi Mang Ep ini adalah seorang anak yang ditemukan oleh polisi berdasarkan laporan dari sepasang suami istri yang melihatnya terduduk ketakutan di sebuah telepon umum di Linares. Pak polisi yang melihat si Mang Ep yang terduduk di dalam telepon umum nampak seperti orang ketakutan pun langsung membawanya ke kantor polisi untuk ditanyai mengenai dirinya. I made them ask me that. By my attitude, by my way of doing. Singkat cerita, di kantor polisi si Mang Ep langsung ditanyain pertanyaan oleh petugas di sana. Ya, pertanyaan template buat anak-anak lah. Kayak nama, alamat, nama ortu, dan lain-lain. Tapi si Mang Ep ini di sana nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seolah ia tak mengerti pertanyaan dari si petugas. I didn't speak much. Dan karena si Mang Ep ini nggak ngasih tahu informasi tentang dirinya kepada para polisi, yang dimana para polisi juga nggak tahu apa-apa tentang si Mang Ep ini, pokoknya mereka tahunya si Mang Ep ini cuman anak-anak. Maka protokol di sana adalah mereka harus menyerahkan si Mang Ep ke panti asuhan. Ya karena nggak ada alasan juga buat nahan anak-anak yang asal-usulnya nggak jelas buat diam lebih lama di kantor polisi. Dan percaya atau tidak, si Mang Ep sudah mengetahui hal itu dan ia menginginkan hal itu terjadi sejak awal. From it just can't keep him in the police station. And that's all I wanted. The reward was eventually to be put in a place where actually came about me and to know that di sana Mang Ep akhirnya bisa bernapas lega dan ia bisa menikmati hidup selayaknya anak-anak remaja lainnya.
Namun sayangnya itu tak bertahan lama, karena mau bagaimanapun pihak panti juga harus tetap mengetahui asal-usul dari si Mang Ep ini. Pihak panti pun terlihat menanyakan hal itu kepada Mang Ep. Namun Mang Ep masih tetap diam dan tak mau berbicara apapun mengenai dirinya kepada para petugas itu. Merasa tak punya pilihan lain, salah seorang petugas panti akhirnya terpaksa berkata bahwa jika Mang Ep masih nggak bisa diketahui identitasnya, maka pihak panti akan mengambil foto dan sidik jarinya untuk dilacak secara digital. Merasa hal itu bisa membahayakan dirinya, si Mang Ep pun akhirnya mengaku sebagai anak yang kabur dari rumah karena bertengkar dengan ortunya. Dan dia juga mengaku bahwa ia berasal dari Amerika. Dan ia bersedia akan memberikan segala sesuatu tentang dirinya dengan syarat bahwa ia sendiri yang akan menelpon dan mengabari orang tuanya. Dan karena perbedaan zona waktu, maka Mang Ep meminta dirinya ditinggalkan semalaman di ruang kantor panti untuk menelpon keluarganya. And tomorrow you will have all you need. So, just leave me in the office. Merasa tak ada pilihan lain, para petugas panti asuhan pun memberikan apa yang diminta oleh si Mang Ep. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Mang Ep pun mulai sibuk menelpon. Namun pada saat ini Mang Ep rupanya tidak menelpon orang tuanya seperti yang ia katakan kepada pihak panti. Melainkan ia menelpon seluruh kantor kepolisian Amerika dan mengaku sebagai seorang polisi Spanyol yang telah menemukan seorang anak Amerika yang telah lama menghilang. Dad, we had found a kid. Dan para polisi Amerika itu pun kemudian memberikannya nomor pusat yang menangani kasus hilangnya anak di Amerika. Dan singkat cerita, kini ketika Mang Ep sudah terhubung dengan petugas anak hilang, ia kemudian mendeskripsikan dirinya sebagai anak berusia 14-15 tahun. Dan lalu kemudian menjelaskan deskripsi detail fisiknya kepada si petugas. Details I gave was details that I know that I could handle. Dan setelah cukup lama mencocokkan deskripsi yang diberikan oleh si Mang Ep dengan data anak-anak hilang yang ada di kantornya, si petugas anak hilang pun akhirnya berkesimpulan bahwa anak yang sedang bersama dengan Mang Ep itu kemungkinan adalah Nicholas Barclay. Si Mang Ep pun berpura-pura memastikan hal itu dengan meminta si petugas untuk mengirimkan fax foto si Nicholas Barclay kepada dirinya. Dan si petugas pun langsung mengirimi si Mang Ep kopi hitam putih dari poster si Nicholas Barclay yang dulu menghilang. Setelah dengan aktingnya yang meyakinkan memeriksa detail data yang berada di poster anak hilang itu, si Mang Ep pun telah mantap memastikan bahwa anak yang sedang bersamanya ini memang benar Nicholas Barclay kepada petugas anak hilang. It's incredible, it's him. We got him. Dan begitulah ceritanya bagaimana keluarga Nicholas mendapat telepon dari polisi tentang ditemukannya si Nicholas Barclay. Padahal itu bukan Nicholas, melainkan si Mang Ep yang menyamar dan mengaku sebagai Nicholas. Just called me and they think they found Nicholas and Leonaris. Dan singkat cerita, kini kakaknya Nicholas telah terhubung dengan Mang Ep yang mengaku sebagai salah satu petugas yang kini bertanggung jawab atas Nicholas adiknya. Dan di sini si kakak mencoba untuk berbicara kepada adiknya. Tapi seperti yang kita tahu, Mang Ep lah yang mengaku sebagai Nicholas. Dan kepada kakaknya si Nicholas, Mang Ep memberikan keterangan kepada si kakak bahwa adiknya si Nicholas ini mengalami penganiayaan yang menyebabkan ia trauma sehingga ia tak bisa mengingat keluarganya. Dan untuk saat ini ia tak mau berbicara kepada siapapun. Singkat cerita, di akhir percakapannya si kakak berkata bahwa dia akan segera ke sana dan menjemputnya untuk pulang. Pada malam harinya, Mang Ep pun mulai panik dengan segala sesuatu yang telah ia lakukan mengenai dirinya yang mengaku sebagai anak yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Ia sadar kalau dirinya itu sudah melewati batas. Yang mulanya hanya berpura-pura menjadi Nicholas Barclay, kini ia telah mencuri identitas itu untuk dirinya sendiri. Dan setelah itu scene kemudian beralih kepada mbak-mbak FBI yang rupanya berniat membantu keluarganya Nicholas untuk segera memulangkannya kembali ke Amerika. Dan tak dipungkiri, ia juga tertarik kepada cerita yang akan disampaikan oleh si Nicholas Barclay mengenai dirinya yang telah lama hilang dan kemudian tiba-tiba bisa ditemukan di Spanyol. Karena pada umumnya, ketika seorang anak telah hilang selama bertahun-tahun, biasanya anak itu sudah tewas atau tak ditemukan lagi. Dan menemukan seorang anak di negara lain juga sangat jarang sekali terjadi. Bersinergi dengan Dubes Amerika untuk Spanyol, si Dubes pun hampir sama dengan si mbak-mbak FBI yang berniat untuk segera memulangkan si Nicholas ini kembali ke Amerika dengan mengikuti aturan dan protokol yang sudah ada. Ia pun segera mengutus seseorang ke panti asuhan untuk menemui si Mang Ep yang saat ini mengaku sebagai Nicholas Barclay.
Sedangkan si Mang Ep pada hari itu rupanya menerima kiriman dari pusat anak hilang yang berupa selebaran yang berisi foto berwarna Nicholas pada saat ia menghilang. Dan begitu ia melihat foto asli dari si Nicholas Barclay, ia panik. Karena ternyata si Nicholas ini memiliki rambut pirang dan bola mata berwarna biru yang sungguh jauh berbeda dengan dirinya. He looked nothing like me. Nothing. Ditambah lagi kini ia juga diberitahu bahwa akan ada orang dari Dubes yang akan segera datang untuk menemuinya. Si Mang Ep pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari panti asuhan itu. Dan begitu perwakilan dari Dubes datang, ia sudah mendapati bahwa si Mang Ep telah kabur dari panti. Si perwakilan Dubes ditemani dengan pengurus panti pergi mencari si Mang Ep. Karena membawa kembali Nicholas Barclay ini adalah prioritas utama mereka saat ini. Dan singkat cerita, si Mang Ep pun ditemukan oleh si perwakilan ke Dubes dan ia pun segera dibawa kembali oleh si perwakilan ke panti. Nicholas Barkley? Dan pada keesokan harinya, si Mang Ep yang kini kita kenal sebagai Nicholas Barclay mendapat kabar bahwa kakaknya kini telah berada di pesawat menuju ke panti untuk menemuinya. Tambah panik dong si Mang Ep mendengar kabar itu. Alih-alih pasrah di tengah kepanikannya itu, ia pun memutuskan untuk membuat dirinya menjadi semirip mungkin dengan si Nicholas yang hilang. Mulai dari mewarnai rambutnya menjadi pirang hingga ia membuat tato yang sama persis dengan si Nicholas Barclay. Finally, I'm on the ground. I was into like a courtyard. There were some kids and looked up at the window. Dan singkat cerita, kini si kakak pun sudah tiba di panti asuhan. Dan begitu ia melihat si Mang Ep ini, ia langsung memeluknya erat dan ia langsung 100% yakin kalau si Mang Ep ini emang adiknya yang telah lama hilang. Nicholas, oh, and you were afraid I wouldn't. Pada saat pertemuan itu, si kakak rupanya membawa foto album keluarga untuk ditunjukkan kepada si Mang Ep. Ya karena si kakak kan tahunya kalau adiknya lupa ingatan. Dan dengan foto-foto itu, ia ngarepnya si adik bakal kembali ingat. Kini Dubes dan si kakak benar-benar telah yakin kalau si Mang Ep ini adalah Nicholas Barclay. Namun berbeda dengan hakim, jaksa, dan polisi di sana. Mereka masih belum yakin kalau Mang Ep yang mengaku sebagai Nicholas Barclay ini memang benar-benar adalah si Nicholas. Dan mereka pun akhirnya melakukan interview kepada si Mang Ep dengan menunjukkan 5 foto random keluarga Nicholas Barclay dan memintanya menyebutkan siapa saja yang berada di dalam foto itu. Dan dari 5 foto, si Mang Ep berhasil menjawab sebanyak 4 foto kepada para interviewer yang dimana hal itu membuat si Mang Ep akhirnya diakui memang benar adalah Nicholas Barclay. But it was too late. She was already. Dan singkat cerita, setelah lulus interviewnya, si Nicholas pun disumpah sebagai warga negara Amerika dan kemudian diberikan paspor dan identitas atas nama Nicholas Barclay. Setelah itu, kini ia pun dibawa kembali ke Texas. Dan begitu ia sampai di sana, tampak seluruh keluarga besarnya telah menunggu kedatangan si Nicholas Barclay. Si ibu begitu melihat sosok putranya yang telah lama hilang, ia langsung memeluk dan menciumnya. Dan dengan perubahan sikapnya yang seperti itu, si ibu yakin kalau anaknya ini pasti telah mengalami berbagai hal yang berat di Spanyol selama ini. Semua keluarga tentu senang dengan kepulangan Nicholas. Sungguh suatu keajaiban bisa berkumpul kembali bersama dengannya setelah sekian lama. Si Mang Ep pun sangat bersyukur sekaligus senang bisa mendapat identitas baru dengan keluarga yang menyayanginya. Karena berdasarkan ceritanya sendiri, keberadaannya di keluarga aslinya seperti tak dianggap oleh keluarganya. Ia terlahir dari hubungan di luar nikah di mana ibunya berhubungan dengan seorang pria dari Timur Tengah. Dan kakeknya si Mang Ep ini adalah orang yang sangat rasis. Bahkan sebelum ia lahir, si kakek meminta ibunya untuk menggugurkan kandungannya agar si Mang Ep tak perlu hidup. Jadi dengan berada di tengah orang-orang yang menyayanginya, ia sangat bersyukur bisa mendapatkan kasih sayang itu. Tapi di saat seluruh keluarga senang dengan kembalinya Nicholas, terdapat satu keluarga yang tampak sangat biasa saja dengan hal itu. Dia adalah kakak laki-laki Nicholas yang bernama James. Bahkan menurut si Mang Ep sendiri, si James ini tidak pernah benar-benar mengakui dirinya sebagai Nicholas. Si Mang Ep hanya pernah bertemu dengannya sekali. Dan di pertemuan singkat itu, James hanya berkata kepadanya, "Semoga beruntung." Seolah dia tahu kalau Mang Ep ini bukanlah Nicholas yang asli. He didn't look at me like Nicholas, and he didn't preach. He said good luck to me.
Setelah itu si Mang E pun menjalani hidupnya sebagai Nicholas Barclay seperti remaja pada umumnya. Ia kembali bersekolah, hangout bareng teman-temannya dan bahkan sempat kencan dengan seorang gadis di dekat rumahnya. Dan keluarga tak ada yang menyinggung tentang masa lalunya saat dia dinyatakan hilang, karena takut hal itu bisa memicu traumanya. Mereka yakin pasti jika sudah tiba waktunya untuk mereka diceritakan, maka si Nick ini akan menceritakannya kepada mereka. He would open up to us. Singkat cerita, kita beralih kepada mbak-mbak FBI yang kini telah bertemu dengan si Nicholas untuk melakukan interview perihal penculikannya, dan agar mereka bisa melacak lokasi dari para penculiknya melalui cerita Nicholas. Kesan pertama yang didapat ketika si mbak-mbak FBI melihat si Nicholas adalah dia langsung tahu kalau orang yang ada di hadapannya ini tidak terlihat seperti remaja berusia 16 tahun. Karena ia bisa melihat dengan jelas bekas cukuran jenggot hitam lebat, yang padahal si Nicholas ini memiliki rambut berwarna pirang. Dan sepanjang wawancara, si Nicholas juga terlihat sangat gugup dan sangat tak nyaman sepanjang waktu. A shadow of a dark beard at the age of 16 since he had blonde. Si Nicholas mulai bercerita kronologi penculikan yang terjadi kepada dirinya. Dia bilang kalau dirinya dibawa oleh orang militer ke luar negeri yang ia sama sekali nggak tahu itu di mana. Dan ia disekap bersama anak-anak lain. Dia juga mengaku kalau anak-anak yang ada di sana dipakai oleh perwira tinggi militer sebagai bahan seksual. Selain itu, dia juga bercerita kalau dirinya kerap mengalami penyiksaan di tempat itu seperti dipukul, dibakar, dan diperkosa. Dan mereka akan mendapat hukuman jika mereka ketahuan menggunakan bahasa Inggris di tempat itu. They broke my hands. They keep these kids in line by Left foot was broken with a crowbar. Selain itu, dia juga mengatakan kalau anak-anak di tempat itu dijadikan objek eksperimen di mana para tentara akan menyuntikkan sesuatu ke bola mata mereka untuk merubah warna bola matanya. Anak-anak di sana akan dirubah identitasnya, entah dengan merubah warna rambut atau warna bola matanya. His eye color was changed from blue to brown by the use of this solution. Dan saat ia berhasil kabur, dia baru sadar kalau dirinya saat ini sedang berada di Spanyol. Pada saat wawancaranya berakhir, si mbak-mbak FBI merasa sangat terguncang mendengar seluruh kejadian mengerikan yang Nicholas ceritakan. Ia sekaligus bingung, karena pada umumnya orang biasa tidak akan bisa duduk dengan santai menceritakan hal mengerikan yang terjadi pada dirinya dengan tingkat kedetilan seperti itu. Dan hal itu terjadi kepada si Nicholas ini. I mean, a normal person doesn't sit down with a story. Dan kepada Nicholas, si mbak-mbak FBI berjanji untuk segera mencari dan menangkap pelaku dari penculikan itu. Setelah wawancara itu berakhir, si Mang F berkata kalau ia kini telah berhasil melewati penghalang terakhir. Ia senang kini ia punya identitas resmi sebagai Nicholas Barclay. Semua keluarga juga mengakui hal itu. Tak ada yang mencurigainya. Tak ada yang curiga pada cerita yang ia ceritakan. Pokoknya dia merasa sudah aman dari segala kecurigaan. Hell, I was happy. Kini cerita beralih kepada seorang detektif swasta yang bernama Charlie Parker ini. Dia mulai bercerita bahwa ada seorang direktur channel TV swasta yang memintanya untuk menyelidiki seorang anak yang pernah hilang selama 4 tahun. Lalu kemudian sekarang telah berhasil ditemukan dan telah berhasil kembali ke rumahnya. Si direktur TV minta si pak detektif melacak si anak agar mereka bisa melakukan interview dengannya untuk ditayangkan di channelnya. Tentu kita semua tahu kalau yang dimaksud adalah si Nicholas Barclay. Dan singkat cerita, berita si Nicholas ini pun viral. Ia diundang ke berbagai acara televisi untuk menceritakan tentang penculikan dan penyiksaan yang ia alami selama ia dinyatakan menghilang. Play basketball. Two young boys approached him. He started talking. The next Dan pada saat interviewnya sedang berlangsung, si pak detektif juga ada di belakang layar nonton syuting dari acara itu. Dan sungguh kebetulan, di sana ia menemukan sebuah foto dari Nicholas Barclay yang sesungguhnya. Pas ia dulu dinyatakan hilang, ia secara bersamaan melihat foto dan Nicholas yang ada di hadapannya saat ini. Dan saat itu, dia menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dari si Nicholas yang ada di hadapannya itu. Mulai dari bola matanya yang berbeda dengan yang difoto, dan ia juga melihat telinga dari Nicholas yang berada di foto berbeda dengan telinga orang yang sedang melakukan wawancara di hadapannya saat ini. Pak detektif saat itu nggak asal bikin klaim tentang telinga yang berbeda, guys. Karena sebagai seorang detektif, ia tahu betul kalau telinga adalah petunjuk identitas yang hampir seperti sidik jari.
Bahkan dulu pernah ada suatu kasus pembunuhan terkenal yang bisa dipecahkan dengan mengidentifikasi telinga dari si pelaku pembunuhan. Caught him in Heathrow Airport by identifying his ears. Setelah dari acara itu, si pak detektif mengambil foto si Nicholas Barclay yang ada di depannya dan lalu kemudian membandingkannya dengan foto dari Nicholas Barclay pada saat wawancara itu. Ia pun mendapati bahwa telinga dari kedua foto itu memang berbeda. Ia pun berkesimpulan bahwa jelas orang yang tadi diwawancara itu bukan Nicholas Barclay. That absolutely he was not Nicholas Barclay. Dan dengan temuannya itu, si pak detektif yang kebetulan kenal dengan si mbak-mbak FBI langsung menelponnya untuk memberitahukan tentang temuannya itu. Namun begitu si mbak-mbak FBI diberitahu tentang telinga yang berbeda, si mbak-mbak FBI menyangkal hal itu dan berkata kalau si pak detektif mesti berhati-hati dan jangan mengganggu penyelidikan anggota federal. Si mbak-mbak FBI juga memperingatkan si detektif untuk tidak membicarakan hal itu apalagi kepada keluarga dari si Nicholas. Meskipun begitu, si pak detektif tetap melakukan investigasinya sendiri. Terlebih lagi ia kini mengetahui kalau si Nicholas ini sudah mulai kembali bersekolah. Ia khawatir tentang apa yang akan dilakukan nanti oleh si Nicholas palsu ini di sekolah. I expected him any day to Di lain tempat, si mbak FBI juga rupanya penasaran dengan pelaku dari penculikan Nicholas ini. Namun ia kekurangan informasi karena si Nicholas juga ngasih info tentang penculikannya cuma info umum, bukan tentang info spesifiknya. Because all the information he gave us was very Si different. mbak FBI pun mengajak si Nicholas buat pergi nemuin seorang dokter ahli forensik untuk membantunya mengatasi traumanya. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sebuah rumah sakit di daerah Houston. Dan di sana mereka berdua langsung disambut oleh seorang dokter spesialis anak bernama Bruce. Si dokter awalnya mengira bahwa ia akan melakukan sebuah wawancara forensik biasa untuk mencari tahu tentang pelaku dari penculikan dari Nicholas ini. Akan tetapi begitu dia melihat dan mendengar si Nicholas ini berbicara, si dokter langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Si Nicholas pun diminta untuk menceritakan tentang penculikannya dari awal hingga akhir oleh si dokter. Something in me just said this is not right. Sama seperti si mbak FBI, si dokter juga dibuat heran oleh si Nicholas ini yang mampu menceritakan tentang pengalaman traumatisnya secara santai kepada dirinya. Dan satu hal lagi yang ia sadari, bahwa si Nicholas ini tidak bisa berbicara tanpa menggunakan aksen logat Perancisnya. Dan sebagai seorang ahli, si dokter berani menjamin bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah orang yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak berbahasa Inggris. Dan ia juga tahu bahwa orang yang sedang ia wawancarai ini bukanlah Nicholas Barclay. I was interviewing could not have been Nicholas Barclay. Dan begitu si mbak FBI diberitahukan hasil pengamatan oleh si dokter, hal itu langsung mengubah arahnya investigasi. Yang awalnya mencari tahu tentang pelaku penculikan, kini beralih kepada orang yang mengaku sebagai Nicholas Barclay ini. Setelah interview, si mbak FBI kemudian menelpon kakaknya Nicholas. Di telepon itu, si mbak FBI memberitahu si kakak bahwa orang yang ia kira Nicholas bukanlah adiknya. Bahkan dia juga bukan warga negara Amerika. Si mbak FBI bilang kalau kakaknya Nick yang dengar berita itu langsung histeris di telepon. Si mbak FBI juga minta ke si kakak buat gak usah jemput si Nick palsu ini ke bandara. Karena si mbak FBI yang bakal urus masalah ini. Si kakak pun menuruti perkataan si mbak FBI. Back to her home to live with him. And there's Carrie standing there. Akan tetapi, begitu si mbak FBI dan Nick palsu sampai di bandara, si kakak malah udah standby nunggu si Nick, seolah-olah si mbak FBI nggak pernah nginfoin tentang hasil interview tadi dengan si dokter kepada si kakak. Heran dong si mbak FBI. Ia pun langsung nelpon kantor pengacara Amerika saat itu buat nanya apa yang harus dia lakuin perihal masalah ini. Dan berdasarkan situasi dan kondisi, si pembantu jaksa berkata buat biarin aja untuk sementara dia balik ke rumahnya. And the assistant U.S. attorney said, let him return to her. Setelah selesai menelpon, si mbak FBI kembali melihat mereka dengan heran. Kenapa si kakak menyambut Nick palsu ini layaknya adiknya sendiri? Padahal di percakapan sebelumnya ia sudah dikasih tahu kalau orang itu bukanlah adiknya. Namun ternyata si kakak bilang kalau dia nggak ingat si mbak FBI pernah bilang gitu. Setelah itu scene beralih ke bapak-bapak detektif swasta yang berspekulasi bahwa keluarga si Nicholas ini emang pengen kalau si Mang Ep yang ada di rumah mereka untuk menjadi Nicholas. Dari sana si bapak detektif bertekad untuk tidak melepaskan kasus ini.
dia pun mulai pergi ke sekitaran rumah si Nicholas ini buat investigasi. Dimulai dari nanya kepada tetangga tentang keluarga si Nicholas ini. Like interviewing the neighbors, trying to find out. Dan rata-rata tetangga di sana bilang kalau Nicholas ini sering bermasalah, pulang tengah malam, bahkan sering gaduh sama seisi rumah sampai mereka harus telepon polisi. Si Pak Detektif pun semakin yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Setelah itu scene berganti kepada mbak-mbak FBI yang datang ke rumah si Nicholas buat minta sampel darah si ibu untuk tes DNA. Namun entah kenapa si ibu malah ngotot gak mau ngasih sampel darahnya. Bahkan ngototnya udah sampai ke tingkat berontak. Dia dan keluarga berkata dengan yakin kalau Mang Ep yang ada di rumahnya saat ini adalah si Nicholas Barclay, putranya. She wasn't just apathetic, she was hostile. Melihat hal itu si mbak-mbak FBI yang awalnya prihatin dan melihat mereka sebagai keluarga yang sedang berduka atas kehilangan anggota keluarga, kini malah merasa mereka sebagai keluarga yang perlu dipertanyakan. Padahal nggak ada alasan bagi mereka buat nerima orang asing ke dalam keluarga mereka, kecuali ada hal yang disembunyikan. Dan hal itu pasti ada alasannya. Si mbak-mbak FBI yakin pasti ada yang disembunyikan di sana. Unless there was something to hide. That would be the only reason. Setelah itu Sin kembali kepada Mang Ep yang berkata bahwa pada saat dia tahu kalau si ibu nolak buat ngasih darah untuk tes DNA, si Mang Ep udah mulai curiga kalau sebenarnya keluarga si Nick ini udah tahu kalau dirinya bukanlah Nicholas Barclay. Dia yakin kalau cerita yang selama ini dia ceritakan, pasti keluarga Nick ini tahu kalau semua itu cuma karangannya doang. Tapi mereka nggak mau nunjukin itu. She didn't believe a word of it, but they were good at not showing it. Setelah itu si Mang Ep flashback ke waktu di saat si kakak pertama kali bertemu dia di panti. Di sana si kakak melakukan segalanya untuk si Mang Ep. Dimana ketika si Mang Ep nggak tahu sesuatu, si kakak pasti ngasih tahu dia langsung. Kayak seolah dia ngasih ingatan buat si Mang Ep dengan menunjukkan foto-foto keluarga dan menjelaskan kepadanya siapa dan apa saja yang ada di dalam foto-foto itu. Yang juga tak bisa dipungkiri. Berkat hal itulah si Mang Ep bisa lolos dari interview yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim pada saat ia berada di Linares dulu. Dan si Mang Ep berkata, jika ada yang bertanya pada dirinya apakah si kakak tahu kalau dirinya itu bukanlah Nicholas Barclay, si Mang Ep yakin bahwa si kakak ini pasti tahu kalau dia bukanlah adiknya. Namun si kakak memutuskan agar si Mang Ep ini menjadi adiknya. She decided I was gonna be your brother. Setelah itu Sin kembali kepada si bapak detektif yang menemukan fakta bahwa saat sebelum si Nick dulu menghilang, ia tinggal bersama dengan ibu dan kakak laki-lakinya yang bernama Jason itu. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu teman dan tetangganya di sana, dulu Nicholas dan ibunya tinggal dengan bahagia dan harmonis. Tapi semua itu berubah ketika si kakak Jason pindah ke rumah itu. Jason yang seorang pecandu dan pemabuk membuat keadaan di rumah itu menjadi berubah total. Became a volatile situation altogether. Selain itu si Pak Detektif juga menemukan file dari polisi beberapa bulan setelah si Nicholas menghilang. File itu berisi laporan Jason yang menelpon kantor polisi dan berkata bahwa adiknya yaitu si Nicholas mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Dan bagi si detektif, itu adalah hal yang sering ia temui di mana orang-orang akan melakukan hal itu untuk membuat orang beranggapan bahwa seseorang yang hilang itu masih hidup. Si Pak Detektif pun mulai berpikir bahwa telah terjadi sesuatu kepada si Nicholas di dalam rumah itu. I started to put two and two together and I thought something happened inside that house. Dan si Mang Ep yang memang sudah merasakan keanehan mengenai keluarga si Nicholas Barclay, akhirnya berkata kalau pasti mereka telah membunuh Nicholas Barclay yang asli. They killed him. Sebagian dari mereka melakukannya, sebagian lagi tahu dan sebagiannya lagi memutuskan untuk diam. Bahkan di titik ini si Mang Ep sudah tak sanggup lagi untuk menjadi dan bersikap seolah dirinya adalah Nicholas. And act like Nicholas. Sementara di lain tempat, si Mbak FBI telah memutuskan untuk menangkap paksa si Mang Ep alias si Nicholas Barclay palsu ini dikarenakan si ibu dan anggota keluarga lainnya telah menolak untuk memberikan tim FBI sampel darah untuk tes DNA. Dan sesampainya di markas, sidik jari dan telapak tangan Mang Ep pun langsung diidentifikasi untuk segera diserahkan ke berbagai otoritas di seluruh dunia agar mereka bisa mengetahui siapa identitas asli si Mang Ep ini. That they had on record.
I was trying to find a way out. Dan di lain waktu, si detektif rupanya sempat berbincang dengan si Mang Ep secara pribadi di sebuah restoran. Pada waktu itu, si Pak Detektif mencoba mengkorek informasi tentang identitas asli si Mang Ep ini. Namun sungguh tak diduga, saat itu si Mang Ep malah memberitahukan identitas aslinya kepada si detektif dengan gampangnya. I'll be damned. You're gonna finally tell me who you are. Selain itu, si Mbamba FBI juga telah mendapatkan data tentang Mang Ep yang dikirimkan oleh kedubes di Spanyol berdasarkan sidik jari si Mang Ep. The fingerprint cards told me. And I said, Dan pada akhirnya terungkaplah kini identitas asli si Mang Ep ini yang ternyata adalah seorang pria berusia 23 tahun bernama Frederick Bourdin. Warga negara Prancis, buronan internasional Interpol atas kejahatannya yang telah memalsukan dan mencuri identitas. Bahkan seringnya ia menipu dengan menggunakan identitas orang lain. Si Mang Ep ini dikatakan telah berkeliling Eropa dan tinggal di banyak penampungan anak dengan menggunakan identitas orang yang berbeda-beda. Frederick Beard, Spain, 1992. Benjamin 92. Wright, Barcelona. He stated that he had run away from Diana San, Spain, September 1990, from his adoptive parents' house. Thomas Wilson, Brussels, 1990. Fernandez, Pyrenees. Alex Ross, Milan, 1990. Jimmy Peter Manfred, Luxembourg, 1995. Who was interned in Fernandez. Keluarga Nicholas pun terguncang sekaligus terpukul mendapat info tentang hal itu, di mana hal itu kembali membawa mereka ke titik awal, yaitu kemana si Nicholas Barclay yang asli. Which took us back to square one. Where is Di dalam sel tahanan, si Mang Ep rupanya melaporkan keluarga Nicholas Barclay kepada polisi dan berkata bahwa mereka telah membunuh Nicholas Barclay yang asli dan menyembunyikan mayatnya. Berdasarkan laporan itu, penyelidikan pembunuhan pun dibuka dan tuduhan diajukan kepada seluruh anggota keluarga yang dianggap berpartisipasi atas hilangnya Nicholas Barclay. Sementara di lain tempat, sang ibu membantah tuduhan yang diajukan kepadanya dan keluarganya. Namun si Mbamba FBI tetap curiga kepada si ibu yang jika benar ia mengetahui bahwa si Mang Ep ini bukanlah putranya, maka pasti ada sebuah motif yang tersembunyi, di mana hal itu membawa si ibu akhirnya harus dites poligraf, uji deteksi kebohongan. Dan dia berhasil melewati tes poligraf itu dengan baik, sampai 2 kali bahkan. Tapi si Mbamba FBI meminta kepada si penguji untuk kembali mencobanya. Dan anehnya, pada tes ketiga si ibu gagal menjawab seluruh pertanyaan. Akan tetapi meski begitu, si ibu tetap berkata bahwa dia tak pernah berbohong mengenai Nicholas dan ia tak pernah membunuhnya. So that's why I failed. I didn't lie about anything of doing. Mirisnya pada penyelidikan itu, si James yaitu kakak laki-laki si Nick yang diduga kuat juga turut andil dalam peristiwa hilangnya si Nicholas, malah ditemukan mati karena overdosis narkoba. Yang dimana hal itu semakin membuat kasus ini menjadi sulit untuk dipecahkan. Sementara di tempat lain, si Pak Detektif rupanya telah bergerak untuk mencari mayat si Nicholas Barclay yang ia yakini dikubur di halaman belakang rumahnya yang dulu saat ia masih tinggal bersama dengan Jason dan ibunya. Dan ditemani dengan si pemilik rumah yang baru, si Pak Detektif melakukan penggalian di area yang ia yakini sebagai tempat terkuburnya Nicholas. Di lain tempat, si kakak berkata bahwa dirinya yakin kalau ibu dan saudaranya tidak akan pernah melakukan pembunuhan yang telah dituduhkan oleh si penipu Frederick Bourdin. Dan ia yakin kalau tuduhan itu merupakan salah satu kebohongannya. just another one of his lies. Bahkan hingga pada akhir film, mayat si Nicholas Barclay tak pernah ditemukan, dan kasus pembunuhannya pun ditutup dikarenakan kurangnya bukti. Dan hingga saat ini, status Nicholas Barclay masih menjadi orang hilang. Sedangkan si Mang Ep dijatuhi hukuman 6 tahun kurungan penjara. Namun karena saking kegiatan menipu sudah mendarah daging baginya, bahkan di saat ia di dalam kurungan FBI, si Mang Ep masih tetap melakukan penipuan melalui telepon dan mengaku sebagai orang-orang dengan identitas yang berbeda. Ia lalu dipulangkan ke Prancis pada tahun 2003 bulan Oktober. Dan 3 bulan kemudian ia kembali berusaha mencuri identitas anak hilang berumur 14 tahun bernama Leo Bailey. Dan kabar terakhirnya, ia kini tinggal di Prancis dan memiliki seorang istri dan 3 orang anak. He's done and to cause more pain to our family. How do you come up with that conclusion? Fuck him. We're feeling. I care about myself. I didn't give a damn what other people were thinking about myself.